Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat Pak Edo nih ya, kita sudah mau pertengahan semester ya. Mau pertengahan semester kan harus ada UTS seperti biasa UTS. Pak Edo akan merangkum dari awal sampai akhir. Meskipun ada yang belum tak jelaskan, nanti ini Pak Edo jelaskan sekalian. Oke? Kita kembali ke pertama ya, berarti kita kembali ke pengertian. Pengertian hukum agraria itu kan ada dua, ya enggak? Ada dua. Yang pertama yang luas dan yang sempit. Yang luas itu cakupannya besar, seperti tanah, dalamnya tanah, terus sumber daya apa dalamnya, air, ruang angkasa, gitu ya. Ya nanti itu boleh dijawab, tidak harus urut, tidak apa-apa, yang penting kayak gitu jawabannya kalau ada pertanyaan seperti itu. Terus kalau untuk sempit, itu kan hukum agraria secara sempit itu kan hanya mengkhususkan mengenai pertanahan saja, gitu ya, hanya untuk pertanahan saja. Terus Pak Edo bahas mengenai hukum adat menurut fungsi sosial yang dicantumkan di pasal 6 hukum PA. Di sini Pak Edo ingin membahas mengenai intinya aja ya, intinya itu tentang tanah tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau secara fungsi sosial, Pak Edo pernah menjelaskan jadi kalau kamu punya tanah, mau bangun rumah, itu tuh tidak boleh full, tidak boleh full. Jadi kamu harus menyisihkan sebagian tanahmu itu untuk kepentingan sosial, kayak untuk jalan, fasos, beda lagi ditanya nanti, itu untuk developer. Kalau fasos itu kan untuk jalan-jalan depan gitu. Jadi jangan mikirnya, jangan egois. Kalau punya tanah itu juga memikirkan tentang kanan kiri juga, tetangga depan belakang gitu ya. Itu yang intinya itu Pak Edo ingin membahas mengenai penggunaan tanah tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum dalam rangka pemenuhan fungsi sosial atas sesuai ketentuan hukum adat dan kewajiban pemegang hak. Jika tanah disebut karena keadaan geografis atau lingkungannya sebab lain, makanya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup perkarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang hak wajib memberikan jalan keluar atau jalan air untuk kemudahan lain bagi bidang perkarangan tanah terkurang. Kayak dulu pasal 13, 31, 51 PP 40 tahun 1996, itu maksudnya. Jadi fungsi sosial itu seperti itu. Jadi kalau kamu memang punya tanah tapi posisi tanahmu itu di paling depan, yo kasihan sama orang yang punya tanah yang di belakang. Artinya boleh kamu bangun, tapi kamu juga harus memperhitungkan mengenai mereka yang di belakang. Ya bisa secara terbuka, artinya bisa bernegosiasi, bisa misalnya, Pak, ini mau saya bangun, bagaimana? Kalau misalnya mereka, Pak, saya minta jalan, ya sudah berapa meter, boleh kalian komersialkan tuh boleh, untuk jalan tuh boleh, atau kalian kasihkan saran cuma-cuma juga dapat amal ibadah, itu terserah kalian sendiri, gitu ya, nggak harus sama. Itu untuk hukum adat seperti itu, untuk fungsi sosial. Nggak hanya hukum adat, hukum hukum nasional pun juga ada di fungsi sosial. Misalnya tanah, kamu punya tanah di dekat bandara, padahal ada undang-undang dari bandara itu yang mengatakan tidak boleh membangun perumahan lebih tinggi dari gedung bandara karena akan mengganggu perjalanan lalu lintas
pesawat itu juga nggak boleh. Itu ya, itu ada radiusnya lupa, itu lupa undang-undangnya sama pasalnya lupa, cuma itu seperti kayak gitu khususnya. Terus lagi ini kita masuk lagi ke kita sekarang bahas tentang kolonial. Jadi kita bahas sejarah nih. Pak itu membahas sejarah. Sejarah itu sebelum berlakunya UU PA itu kita berlaku dulu undang-undang pokok, undang-undang 45. Undang-undang 45 sebelum kita merdeka kita dijajah dulu. Itu ada undang-undang pertanahan yang mengatur, yaitu agraris wet. Itu yang buat itu dari Belanda. Kalau ada undang-undang berarti ada PP-nya. PP-nya disebut dengan agraris Belsuit Stadblad nomor 118 yang kemudian dikenal sebagai pernyataan domain atau domain Franklin yang dijelaskan. Paham ya? Biasanya di sini agraris Belsuit itu merupakan peraturan pasal dari agraris wet yang terkenal karena ketentuan pasal 1 yang berisikan pernyataan domain Franklin yang intinya menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak agendomnya adalah domain milik negara. Artinya seperti ini, kamu boleh mengaku-ngaku memiliki tanah waktu zaman dulu, tapi dengan syarat kamu bisa menunjukkan buktinya hak agendommu. Kalau kamu bisa menunjukkan hak agendommu, di saat itu kamu bisa menggunakan ketentuan dari agraris wet yang dijalankan melalui agraris Belsuit. Gitu ya, easy kan? Kita lanjut lagi. Terus hak atas tanah. Hak atas tanah itu Pak Edo bagi menjadi dua ya. Yang pertama primer dan yang kedua adalah sekunder. Nah, di sini Pak Edo akan menjelaskan apa yang termasuk jenis tanah premier. Jenis tanah premier itu hak atas tanah terdiri dari hak milik, terus hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak tanah yang lain. Kalau maksudnya bukan tanah yang lain, maksudnya hak tanah atau atas tanah. Kalau yang kedua itu berarti gadai, terus sewa, hak usaha, hak bagi hasil, hak menumpang, dan lain-lain seperti wakaf, terus hak jaminan dan hak tanggungan. Itu yang diberikan untuk jadi premier itu misalnya itu pokok wajib harus punya orang semua itu harus punya. Orang itu semua harus memiliki ini ya kalau dia mau bertahan di Indonesia. Kalau sekunder itu biasanya diperuntukkan untuk sesuatu yang lain di luar dari premier, seperti kayak hak tanggungan. Hak tanggungan itu diberikan oleh sekunder itu karena orang itu mungkin pengusaha artinya dia membutuhkan uang untuk mengelola usahanya dengan cara menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan hasil menambah profit dari perusahaannya. Kalau kayak misalnya wakaf itu biasanya untuk fungsi sosial, untuk diberikan untuk umat, untuk kepentingan bersama, jadi dikelola bersama kayak gitu misalnya. Kayak hak gadai itu kayak menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan sedikit keuangan. Nanti kalau sudah ada uang baru tebus. Yang gitu-gitu ya. Sekunder itu mengkhususkan untuk orang-orang yang beda dengan hak primer. Contohnya kayak pengusaha gitu. Gitu ya. Terus yang selanjutnya Pak Edo akan membahas mengenai konversi. Tahu nggak yang disebut dengan konversi? Konversi itu Pak Edo bilang pendaftaran tanah dari letter C ya, atau dari letter C ataupun bukan dari letter C lah, dari hak agendom menjadi hak milik, dari letter C menjadi hak milik. Itu yang disebut dengan konversi, yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan perubahan atau penggantian atas suatu hal di dalam pandangan hukum agraria, merupakan suatu kewenangan untuk mengadakan atau perubahan. Gitu ya. Intinya dari sini nih, konversi itu perubahan. Jadi dari letter C menjadi letter
hak milik. Misalnya kan kayak misalnya Pak Edo bilang dulu waktu agraris masuk ke undang-undang pokok agraria itu ada perubahan kan, ada perubahan mengenai pengaturan pertanahannya. Nah, terus sekarang dari itu dikasih waktu untuk melakukan pendaftaran tanah di Undang-Undang Pokok Agraria UPA tahun nomor 5 tahun 60. Nah, sekarang ada lagi Undang-Undang nomor 24 tahun 97 PP 2497. Itu waktu yang 30 tahun lama itu untuk melakukan pendaftaran sebelum ada namanya sistem pendaftaran sporadik atau pertama kali. Nah, dari UPA dan hak agraris wet itu masuk jadi yang disebut dengan PP 424 tahun 97 itu disebut dengan konversi, penggabungan antara tanah sebelumnya. Jadi misalnya ada undang ya kita masuk, jadi antara agraris Beswit, terus ini ada undang-undang pokok agraria, di tengahnya itu ada undang-undang 45. Nah, ini penggabungan antara ini jadilah undang-undang PP 2497. Nah, jadi kalau masuk ke ranah ke sini itu sudah jadi konversi namanya. Itu disebut dengan perubahan, tingkatnya maju gitu loh. Kalau degradasi itu penurunan. Biasanya seperti penurunan. Misalnya kamu sudah punya tanah hak milik, mengalami perubahan menjadi HGB karena tanahmu dibeli oleh PT. Nah, itu maksudnya HGB. Jadi itu maksudnya degradasi, penurunan atas status tanahnya. Terus kita masuk lagi ke uraian konsepsi atau hukum tanah nasional. Di sini Pak Edo menjelaskan tentang dasar konsepsi hukum tanah nasional memakai konsepsi hak ulayat setelah melalui proses Saner, yaitu konsepsi yang komunalitis religius yang memiliki penguasaan tanah secara individual dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial. Ya, itu maksudnya konsepsi. Konsepsi itu memberikan konsep itu. Nah, udah ya, itu tadi serangkaian semua mengenai materi yang Edo berikan. Tak ringkas di satu untuk UTS ya. Nanti kalian pelajari mundur maju kalau Pak minta PPT nanti Pak Edo kirim PPT melalui ketua kelas, kalian boleh minta ketua kelas gitu ya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.